Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alida Permatasari, selaku ketua dari kelompok ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program 3S untuk membangun sosialisasi anak dan remaja di masa modern. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan ketiga teman saya. Yang pertama ada Hana Syahira, lalu ada Siti Mufadilah, dan yang terakhir ada Firda Farhana. Sosialisasi merupakan proses seorang individu belajar berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan teman, keluarga, dan masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan diri dan mengambil peran dalam masyarakat di masa mendatang. Sosialisasi yang baik adalah dengan penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seorang individu yang berlangsung sejak dilahirkannya ke dunia. Lalu individu tersebut mengembangkan nilai-nilai budaya yang telah tertanam sejak kecil dalam kegiatan sehari-hari. Dan siklus ini akan membentuk suatu pola kegiatan yang berulang-ulang sehingga biasa disebut dengan kepribadian. Baik dan tidaknya perilaku seorang individu dalam respon masalah yang ada di lingkungannya bergantung dengan proses sosialisasi yang terjadi sejak kecilnya, sehingga dibutuhkan campur tangan orang lain untuk membentuk kepribadian seorang yang akan terus terpakai hingga meninggal nantinya. Bertambahnya usia pada seorang manusia seharusnya diikuti oleh bertambah baiknya sikap moral yang dimilikinya. Di zaman yang serba digital ini, semua manusia berlomba-lomba mencari informasi yang dibutuhkannya. Tidak terkecuali anak kecil sekalipun. Sejak kecil, anak-anak sudah diperkenalkan oleh orang tuanya dengan berbagai macam gadget yang terus berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Hal ini yang menyebabkan rendahnya minat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, yang menyebabkan sifat individualitas pada seorang anak. Hiburan yang didapatkannya hanya bergantung pada aplikasi yang tersedia di gadget yang dimilikinya, sehingga tidak jarang ditemui banyak anak dan remaja yang menjadi kecanduan dengan gadgetnya. Kurangnya minat seseorang untuk bersosialisasi dengan yang lain menyebabkan masalah pada proses sosialisasinya dalam sebuah masyarakat, sehingga seringkali merasa terabaikan dalam kehidupan dan terasingkan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Untuk menyelesaikan masalah di atas dalam meningkatkan sosialisasi di masyarakat, khususnya pada anak dan remaja saat ini, maka dibutuhkan sebuah program pengembangan komunikasi. Komunikasi di sini yang dimaksud adalah dengan penerapan pembiasaan kegiatan senyum, sapa, dan salam kepada orang-orang sekitar yang kita jumpai, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, sehingga nantinya akan membentuk suatu kebiasaan yang baik di dalam masyarakat sekitar dan mengembalikan tali silaturahmi yang sempat terputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mufadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3S, yaitu senyum, sapa, dan juga salam. Di dalam kamus Dewan edisi keempat, senyum adalah girang bibir yang menarik ke atas dan membayangkan rasa suka atau rasa geli hati dan sebagainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan suatu sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi di dalam sahihnya. Dan yang kedua yaitu sapa. Sapa adalah tutur kata yang diturunkan untuk menegur atau untuk berbaul. Dan yang ketiga yaitu poin salam. Salam berjabat tangan adalah suatu tanda kehormatan. Dan apabila kamu diberi suatu penghormatan seperti ucapan salam, maka balaslah ucapan itu dengan suatu ucapan yang lebih baik lagi, atau balaslah seperti balasan demikian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada umatnya agar menebarkan salam sejahtera, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pengucapan salam dengan nada yang baik atau dengan mimik yang wajah yang manis akan menimbulkan dua komunikasi yang sangat baik atau menimbulkan dua komunikasi yang sangat disenangi. Lalu
3S ini sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada penerapan program 3S. Penerapan ini yang pertama itu ada tahap pemahaman atau sosialisasi. Tahap di sini itu dari keluarga atau teman bermain yang usianya sudah lebih tua daripada remaja yang ditargetkan. Dan di sini para orang tua dan orang lebih dewasa tuh memberikan pengarahan atau memberikan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai moral itu seperti apa, kenapa harus diterapkan di lingkungan sekitar, apa yang membuat nilai moral itu penting untuk dipunyai para remaja-remaja masa kini. Lalu yang kedua itu ada pembiasaan di kegiatan sehari-hari. Pembiasaan ini nantinya akan dipraktekkan setelah mendapatkan arahan-arahan dan pemahaman dari para remaja yang ditargetkan. Nanti di sini akan awal-awal mungkin bakal rada sulit, maksudnya ada beberapa yang masih belum melaksanakannya. Nanti kalau yang belum melaksanakan akan diberikan pengarahan lagi agar nanti kelak nanti akan menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada reward dan punishment. Reward dan punishment ini untuk menguji apakah remaja tuh patuh atau enggak sih terhadap program ini. Kalau misalnya dia patuh, dia akan diberikan reward berupa pujian dan atau hadiah agar para remaja itu bisa semangat gitu berlomba-lomba untuk menerapkan program ini dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu ada punishment ini untuk menegur atau memberikan lagi pengarahan tentang arti pentingnya nilai moral itu seperti apa. Contohnya itu program 3S ini senyum, sapa, dan salam. Menurut Hidayatullah, mengenai pembinaan karakter itu ada 3. Yang pertama itu keteladanan, kedua kedisiplinan, ketiga pembiasaan. Keteladanan ini dicontohkan oleh orang-orang dewasa atau orang yang sudah berpengalaman bagaimana sih cara bersosialisasi di masyarakat. Khususnya ini ditujukan untuk para remaja yang zaman sekarang tuh susah banget bersosialisasi dulu seperti apa. Di sini tuh para orang dewasa yang sudah berumur ini memberikan pengarahan atau keteladanan, kayak misalnya contohkan kayak misalnya ketika bertemu tetangga mengucapkan salam atau bertegur sapa atau sekedar basa-basi aja gitu, sekedar say hey aja, nyapa aja gitu. Lalu yang kedua kedisiplinan tuh dilihat sering nggak sih remaja tuh menerapkan program 3S ini, maksudnya bagaimana apakah target-targetnya sudah sesuai atau masih banyak banget yang belum disiplin, masih banyak banget yang belum menerapkan 3S ini. Terus yang ketiga tuh pembiasaan dengan lama-lama kita mempraktekkan, kita sering ditegur ketika tidak melaksanakan 3S ini atau nilai moral kita nggak ada, kita kan sering ditegur tuh. Nah ntar dengan sendirinya kita akan melaksanakan dengan tanpa sadar gitu, dan ntar lama-kelamaan akan jadi kebiasaan baru, dan itu juga hanya berlaku di lingkungan itu tapi akan terbawa hingga ke lingkungan baru ketika dewasa nantinya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan. Yang pertama, tingkat pemahaman remaja. Remaja kan pasti beda-beda ya usianya, dan beda juga kan tingkat pemahamannya. Maka di sini tuh kita dituntun atau kita menuntun mereka untuk sesuai golongan umurnya. Apakah jika diberikan ini mereka sudah paham, jadi materinya atau teguran pengarahannya itu disesuaikan dengan usia remajanya. Apakah mereka sudah bisa menerima jika teguran seperti ini atau pengajaran-pengajaran lainnya. Lalu yang kedua, lingkungan sekitar. Memang dari sifat dan karakteristik seorang remaja itu kan pasti gak lepas dari lingkungan sekitar kan. Jadi
terlebih dahulu mungkin kita harus mengubah lingkungan sekitar kita agar karakter remaja tuh baik gitu kan. Kalau misalnya lingkungan kita buruk pasti kan otomatis remaja dan isinya lingkungan itu kan pasti juga buruk gitu. Jadi kita mengutamakan dari lingkungan sekitar dulu, lingkungan sekitar diubah dulu pelan-pelan aja, cuma paling 1-2 orang dikasih tahu, diberikan pengarahan, nanti lama-kelamaan akan menerus, akan menjalar ke remaja-remaja lainnya atau orang-orang lainnya, orang lingkungan itu, orang-orang di lingkungan itu. Lalu yang ketiga ada media massa emang emang berperan penting banget dah, sangat mempengaruhi pembinaan karakter ini. Kenapa? Karena dengan cepatnya informasi teknologi, otomatis kan info-info luar yang mau itu yang baik mau itu yang buruk pasti kan dapat diterima dengan mudah. Dan jika para remaja atau orang-orang sekitar tuh nggak bisa menggunakan media massa dengan baik, maka otomatis dia nggak bisa bedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Jadi semuanya terima itu aja mentah-mentah gitu. Jadi di sini pentingnya tuh media massa tuh diberikan pengarahan tentang media massa tuh yang baik itu seperti apa, bagaimana informasi yang bisa diterima dan bagaimana informasi yang nggak bisa diterima, yang nggak bisa diterapkan, yang baik dan buruk bisa dibedakan. Lalu yang keempat, orang dewasa memang jadi contoh penting banget bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi anak-anak remaja atau anak-anak yang belum mengerti apa sih bagaimana sih baik buruknya, apakah apa yang harus dilakukan di masyarakat, bagaimana nilai moral itu sangat penting di masyarakat, apa yang buat nilai moral itu sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang dewasa. Nah, di sini orang dewasa sangat berperan dalam memberikan pengarahan, memberikan info-info dan teguran-teguran dan uh, lain sebagainya sebagai pembelajaran bagi para remaja agar nggak salah jalan, agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang palsu, mana yang enggak, seperti itu. Nah, tadi kan sudah diterangkan tuh bagaimana penerapan program 3S. Nah, uh, ini salah satu contohnya ya. Contohnya tuh yang pertama tuh sosialisasi dari keluarga atau teman bermain yang sudah lebih tua tentang arti penting nilai moral. Lalu yang kedua, dengan menyisipkan kalimat-kalimat yang merujuk pada pembudayaan 3S seperti lingkungan lingkungan yang menerapkan 3S tuh kayak ayo poster, ayo kita tegakkan program 3S itu senyum, sapa, salam. Tapi selain 3 ini juga ada lagi. Entah itu mau ditambah sopan santun atau lain sebagainya, disesuaikan dengan pemahaman warganya dan informasi yang diberikan. Lalu yang ketiga, ada diberikan slogan 3S yang ditempel baik berupa poster atau spanduk. Dengan ditempel poster atau spanduk ini, biasanya tuh orang yang lupa akan ingat kembali, oh iya harus menerapkan program 3S, oh iya nggak sopan kalau misalnya ngomong sama orang tua tuh mentak-mentak atau kayak friend. Saya kan orang tua tuh kan beda-beda pasti pemahamannya. Ada yang wah nggak apa-apa, nganggep kayak teman sendiri atau nganggep biar lebih akrab gitu. Tapi ada juga yang masih berpegang pada aturan tata krama, yang nggak bisa nerima apa sih gak sopan banget. Nah, di sini tuh slogan ini tuh buat mengingatkan lagi pada remaja-remaja atau orang-orang yang masih tergolong belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang sopan, yang tidak sopan. Nah, dengan sini tuh orang-orang jadi kayak orang-orang tuh jadi bisa jadi menghormati gitu, dengan cara langsung kayak menghormati, oh ini sopan anaknya, jadi baik dibahas baik, buruk baik buruk, seperti itu. Faktor pendorongnya adalah orang tua, lingkungan masyarakat,
guru, lingkungan sekolah, dan materi pembelajaran yang mengandung bagaimana cara bersikap dan berbahasa yang baik. Faktor penghambatnya adalah remaja yang tidak tertib, tidak disiplin, dan tidak bisa diatur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor tersebut adalah dengan cara bertahap bagaimana memberikan arahan, pengertian, atau mengingatkan peserta didik, terutama memberikan teladan tentang program 3S, dan menegur atau memberi nasihat kepada remaja tersebut. Di sini saya akan memaparkan tentang solusi permasalahan. Solusi permasalahan yaitu dalam mengatasi sifat individual remaja masa kini, maka kami berinisiatif untuk mengadakan program 3S. Ini untuk mengembalikan sifat sosial manusia pada umumnya yang mulai hilang pada para remaja zaman modern ini. Caranya yakni dengan mengadakan sosialisasi pada remaja yang ditargetkan untuk menerapkan 3S ini. Lalu yang nantinya akan dipraktekkan dalam keseharian mereka untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka, dan kembali sifat hormat mereka juga kembali terhadap orang yang berada di sekitar mereka. Lalu dengan begitu pun orang dewasa pun akan menghargai mereka dengan sikap para remaja ini dalam bersosialisasi untuk mengenal lingkungan sekitarnya, sehingga muncul rasa saling menghargai dan tali silaturahmi yang tadinya hilang atau terputus dapat erat kembali dengan diadakannya program ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada perkiraan hasil program 3S pada remaja. Data UNICEF tahun 2016 terdapat 50% moral pada remaja. Kemudian pada tahun 2019 Universitas Dharma Agung melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui moralitas remaja di Kecamatan Namurambe. Sebanyak 750 orang. Dari hasil ujian, mayoritas di kalangan remaja mengalami penurunan moral. Hasil ujiannya yaitu terdapat 31,09% moralitas di kalangan remaja Kecamatan Namurambe. Program 3S Senyum, Sapa, Salam yaitu anak diajarkan untuk menyapa ketika bertemu seseorang, bersalaman dengan tersenyum. Reaksi positif seseorang menjadikan anak akan mempertahankan perilaku tersebut hingga akan cenderung diulangi. Orang tua akan kembali menambahkan nilai bahwa dengan tersenyum dengan orang lain berarti kita adalah orang yang ramah dan punya tata krama. Jika remaja di lingkungan masyarakat tersebut serius dalam menjalankan program ini secara rutin pada tahun 2021, maka kami perkirakan tingkat sosialisasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal akan mengalami kenaikan sebesar 70%. Kesimpulan dari program 3S ini yaitu sosialisasi yang baik adalah dengan penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seorang individu yang berlangsung sejak dilahirkan ke dunia. Lalu, individu tersebut mengembangkan nilai-nilai budaya yang telah tertanam sejak kecil dalam kegiatan sehari-hari. Dan siklus ini akan membentuk suatu pola kegiatan yang berulang-ulang sehingga bisa disebut kepribadian. Komunikasi di sini yang dimaksud adalah dengan penerapan kebiasaan kegiatan senyum, sapa, dan salam kepada orang-orang sekitar yang kita jumpai, baik yang dikenal maupun yang tidak kenal. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari gambar pelaksanaan program 3S yang akan dilaksanakan dengan target para remaja sekitar lingkungan. Sekian presentasi mengenai pelaksanaan program 3S dengan target
para remaja di lingkungan sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.